tentang takwil mimpinya kepada dukun dan nujum, maka semua mereka sepakat bahwa suatu waktu negeri Yaman ini akan dikuasai oleh orang-orang Habasyah, orang Ethiopia, orang hitam. Nah, sehingga Rabi'ah bin Nasr itu merasa ketakutan. Maka dia memerintahkan anak-anaknya untuk mencari ke wilayah lain. Jadi di samping Yaman tetap dikuasai, mereka mencari wilayah lain, sehingga ketika kalau Yaman itu benar-benar dijajah oleh Habasyah, ada tempat lari. Nah, maka orang-orang Yaman itu pindah ke daerah namanya Kirok. Kirok itu perbatasan dengan wilayah Irak, dan mereka berkuasa di situ. Nah, setelah Rabi'ah bin Nasr itu meninggal dunia, mati, maka kerajaan digantikan oleh anak-anaknya, terus temurun. Nah, sampai ada salah satu turunan Rabi'ah bin Nasr itu namanya Raja Taban bin As'ad. Nah, di mana Raja Taban bin As'ad ini adalah seorang raja keturunan Yaman yang paling terkenal karena dia sangat hebat, dia sangat gagah, pemberani, kaya, dan banyak kelebihannya. Nah, kemudian Taban bin As'ad ini menggelari dirinya dengan gelarnya Tuba. Jadi Raja Yaman itu sampai sekarang itu makanya namanya itu gelarnya itu rajanya Tuba. Tuba itu gelar Raja Yaman. Sebagaimana Kaisar itu gelar Raja Romawi. Kisro gelar Raja Persia. Najasyi gelar Raja Habasyah. Fir'aun gelar Raja Mesir. Fir'aun itu bukan nama kan. Yang di zaman Nabi Musa itu bukan namanya tuh Ramses berapa gitu ya. Nah, jadi untuk Yaman itu namanya Tuba. Dan yang pertama tuh bergelar Tuba itu Tuba Taban bin As'ad. Dan dia gemar berkelana, mengembara, raja tapi senang mengembara. Untuk tamasya, untuk jualan, setelah ini lah, keliling-keliling. Nah, dan pada suatu waktu Taban bin As'ad ini dia pergi berniaga ke negeri Syam, dari Yaman ke negeri Syam, karena perjalanan wilayah perdagangan itu yang antara Yaman dan Syam, ya. Dari kata kita Iwasoid yang di dalam Al-Quran. Nah, orang Taban bin As'ad ini berniaga di Yaman, ke Syam. Dia pergi bersama anaknya. Nah, kan antara jalur yang dilewati dari Yaman ke Syam itu lewat jalur Yasrib, Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah, dia tinggalkan anaknya untuk jualan di situ di Madinah, di Yasrib pada waktu itu namanya. Kemudian kalau Taban bin As'ad melanjutkan perjalanannya dan berniaga di Syam. Nah, saat Taban bin As'ad berada di Syam, terjadi perselisihan antara anak Taban dengan penduduk Madinah. Hingga terjadi perselisihan terus semakin memuncak sampai terjadi pertengkaran, dan akhirnya anak Taban bin As'ad itu dibunuh oleh orang-orang Yasrib. Nah, saat mendengar anaknya dibunuh, informasinya sampai ke Syam, maka Taban segera kembali, segera datang ke Madinah untuk menuntut balas atas kematian anaknya. Maka dia siapkan pasukan, kemudian terjadilah pertempuran antara penduduk Yaman dengan penduduk Yasrib. Nah, saat pertempuran terjadi, ada sesuatu yang mengagumkan dari penduduk Yasrib ini.
Yang mengagumkannya bukan karena kehebatan dalam berperang, tetapi yang mengagumkannya itu saat malam datang, dimana kalau malam datang itu peperangan dihentikan. Nah, kalau waktu dulu kalau sudah maghrib itu perang tuh otomatis, kalau gelap itu berhenti gitu ya, karena nggak ketahuan mana lawan mana kawan kan gitu. Nggak istirahat, nggak ada lampu, susah kalau pakai lampu itu kan berperang. Nah saat malam tiba, itu orang-orang Yasrib itu membawa makanan yang melimpah ruah untuk menjamu orang-orang Yaman yang menyerbu mereka. Jadi di waktu siang mereka perang, di waktu malam dijamu gitu. Dan dijamunya itu benar-benar menjamu tamu, menghormati tamu. Itulah yang sebuah kehebatan orang-orang Yasrib gitu ya, kedermawanannya itu. Jadi jangankan sesudah Islam, sebelum Islam pun memang sudah begitu wataknya. Gitu. Sudah ada watak-watak baik. Nah tetapi tetap saja Taban ini walaupun begitu tetap saja dia memerangi orang Yasrib. Sampai pada akhirnya ada 2 orang pendeta Yahudi yang sudah ada di situ kan, yang sudah ada di Yasrib. Ada 2 orang pendeta Yahudi yang berasal dari Syam datang kepada Taban bin As'ad dan menanyakan apa maunya. Kata Taban bin As'ad, saya ingin membinasakan mereka karena mereka telah membinasakan anakku. Nah, kata orang Yahudi, kalau kamu mau membinasakan mereka, maka sebelum kamu membinasakan mereka, kamu akan dibinasakan. Nah, Taban merasa heran, kaget. Kok bisa begitu? Kata orang Yahudi itu karena Yasrib ini akan menjadi tempat hijrah Nabi terakhir, sehingga dilindungi. Nah, sehingga akhirnya Taban ini bertanya apa itu Nabi, apa itu Taurat, apa itu Yahudi, pokoknya tanya tentang Allah segala macam. Akhirnya dia tertarik dengan agama Yahudi dan masuk agama Yahudi. Nah setelah dia masuk agama Yahudi, nah kemudian tadi menurut pesan orang pendeta Yahudi itu tadi tidak akan bisa mengalahkan orang Yasrib, maka dia balik ke Yaman. Kan dari Syam kan ke Madinah, balik ke Yaman ke arah selatan, ke bawah kalau dalam peta. Nah, dan 2 pendeta Yahudi ini ikut bersama Taban untuk mengajari ajaran Yahudi kepada penduduk-penduduk Yaman. Nah, saat di perjalanan menuju Yaman kan lewat Mekah. Nah, di antara Madinah dan Mekah, atau antara Yasrib dan Mekah, ada seorang Bani Huzail namanya. Ada kabilah namanya Bani Huzail. Dan Bani Huzail ini adalah sebuah kabilah yang dia benci kepada orang Yaman, juga sekaligus benci kepada orang Mekah. Nah, maka dia mau mengadu domba antara orang Yaman dengan Mekah, dan sehingga dia bisa terlepas dari kedua-duanya. Maka datanglah orang Huzail ini kepada Taban bin As'ad. Wahai Tuba, wahai Tuan Raja, Raja. Tuba ini kan di dalam Al-Quran ada dalam surat Qaf. Tuba. Kadabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rasi wa Thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul aikati wa qaum Tuba kulun kadzaba rusula wa haqqa wahid. Nah, itu Tuba itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jadi Bani Huzail datang kepada Taban bin As'ad, wahai Taban, maukah engkau kekayaan yang melimpah ruah, yang di situ ada perhiasan, ada emas, ada segala macam. Nah, kata Tuba, tentu saja kan gitu ya. Ya dia kan pebisnis gitu ya, ditawarin ada kekayaan yang melimpah ruah, ya itu peluang. Nah, maka orang-orang itu mengatakan, wahai Tuba, sesungguhnya tuh di Mekah itu ada sebuah rumah yang diagungkan oleh penduduknya.
Dan salah satu bentuk pengagungan mereka itu adalah mereka suka menimbun harta dan perhiasan di dalamnya. Jadi mereka gali di sisi Ka'bah atau di dalam Ka'bah, kemudian disimpan. Jadi diceritakan ada 2 bongkahan emas besar itu di dalam Ka'bah itu. Sebagai bentuk pengagungan mereka waktu itu. Nah, Taban As'adi tertarik sama terhadap kekayaan. Nah, maka dia siapkan pasukan perang. Tadinya sudah siap mau pulang ke Yaman, ya. Karena mendapatkan berita ada harta kekayaan yang di Mekah, maka dia siapkan pasukan perang untuk menyerbu Mekah. Nah, ketika orang pendeta Yahudi tadi merasa ini ada pasukan siap perang terus mengarah ke Ka'bah, gitu, mengarah ke Mekah, maka pendeta Yahudi bertanya kepada Taban, kata Taban bisa mau apa? Disebutkanlah bahwa dia mau harta kekayaan yang ada di Ka'bah dan dia akan hancurkan Ka'bah itu untuk kemudian digali harta kekayaan yang ada di dalamnya. Maka kata kedua orang Yahudi tadi mengatakan, wahai Taban, sesungguhnya tidak ada yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu kecuali kebinasaanmu. Karena di dunia ini tidak ada rumah Allah yang saya ketahui kecuali di situ saja. Jadi orang Yahudi sebenarnya tahu kan gitu, berdasarkan kitab mereka. Dan dia kaget banget. Terus gimana? Nah sekarang udah kamu berangkat di sana, agungkan rumah itu dan tawaf. Terus dia Taban paling bertanya, kenapa engkau nggak melakukannya? Nah, kata orang itu, kalaulah para penduduknya tidak menyimpan patung-patung di sini, pasti kami pun akan tawaf. Tapi tidak layak bagi seorang pendeta untuk melakukan tawaf sementara ada patung-patung. Jadi itu Yahudi yang nah maka tadi Taban Yahudi pendeta Yahudi tidak mau tawaf, ya, tapi memerintahkan kepada Taban karena Taban ini bukan pendeta, ya, akhirnya Taban dia tawaf. Dan setelah tawaf dia tertidur. Kemudian dalam tidurnya itu mimpi memasangi Ka'bah dengan kiswah, dengan kain. Karena pada waktu itu Ka'bah itu hanya bangunan batu yang ya batu aja gitu, kotak gitu. Nah, saat Taban itu bermimpi dia memasang kiswah Ka'bah. Nah, maka dia perintahkan kepada prajuritnya untuk bikin kiswah dari bulu, dipasangkan, kemudian bermimpi lagi dan mimpinya tuh memasangkan kiswah dengan kain yang lebih baik. Nah, maka dibikinlah didatangkanlah kain dari Yaman yang tipis, yang halus bagus gitu ya, dan jadi kiswah. Nah, itulah asal pemasangan kiswah Ka'bah. Dan sejak itu kiswah itu ditambah gitu, tiap tahun tambah lagi, tumpuk ya sampai zaman Quraisy, zaman Abdul Muthalib. Nah, karena melihat tumpukan itu bisa meruntuhkan Ka'bah, maka suruh diturunkan dan hanya satu kali saja yang dipasangkan, tiap tahun diganti. Dan sampai sekarang begitu kan, tiap tahun ada penggantian kiswah Ka'bah yang asalnya dari Kubah Ka'bah. Ya, kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan. Itu jadi kisah Jam-jam, kemudian kisah adanya penyembahan patung, kemudian kisah tentang mengapa adanya orang Yahudi di Jazirah Arab. Nanti bagaimana Nasrani, bagaimana Majusi akan kita ceritakan pada episode berikutnya. Allah alam bisa. Alhamdulillah pada sama-sama kita tadi mendengarkan dan menyimak bersama-sama apa yang Tuhan sampaikan oleh Al-Quran. Barangkali sebelum kita akhiri kegiatan ini ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
Ya di antara kunjungan Nabi Ibrahim ke Ka'bah itu setelah selesai pembangunan Ka'bah, nah maka ada ujian lagi berikutnya itu diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk membeli Ismail. Usia 16 tahun itu Ya usia segitu. sudah menikah berarti ini. Ya sudah menikah. Falamma balagha ma'usa ya. Falamma balagha ma'usa ya. Ketika Ismail sampai pada usia bisa bantu kerja saya di situ. Dalam surat Sofat ya disebutkan. Artinya Ismailnya sebelum menikah atau itu sudah menikah. Tadi kan di sini. Nggak tahu ya. Apakah sebelum kalau membangun Ka'bah itu sudah menikah? Kalau pembangunan Ka'bah, Nabi Ismail itu menikahnya juga usia muda. Usia muda ya dulu tidak, karena mungkin fisiknya sudah gede, tanggung jawabnya juga mungkin masih simpel gitu ya. Kehidupan itu tidak ada harus menyekolahkan anak, harus kerja anak gitu ya. Jadi ya kehidupan untuk bisa makan minum gitu ya, pakaian gitu ya, jam-jam juga sudah menjadi sumber rezekinya. Nggak tahu ya itu kejadiannya apakah sudah menikah atau enggak, tapi yang jelas kalau dalam Al-Quran tuh falam balagha ma'usa ya. Oh ya guna ya ini Allah fi manami ani atahu. Nah falam balagha ma'usa ya itu ketika Ismail itu sudah mencapai usia balik atau sudah saya itu kerja gitu. Sudah bisa kerja, sudah bisa bantu bapaknya. Kalau biasanya kan kalau zaman dulu misalkan bapaknya kerja di sawah, anaknya sudah bisa ikut ke sawah gitu. Bapaknya tukang kayu, anaknya sudah bisa bantu-bantu gitu ya. Gitu. Menjahit ya sudah bisa menjahit gitu ya. Usia itulah.